Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor hari ini. Mereka membahas berbagai kerjasama kedua negara. Sorenya, Anwar Ibrahim akan melakukan kegiatan lain di Jakarta. Adapun Presiden Jokowi akan menghadiri acara Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Anwar Ibrahim membahas masalah demarkasi perbatasan, perdagangan, tenaga kerja, dan kelapa sawit. Tapi kita tidak akan mengupas masalah ini. Kita akan melihat pemakaian bahasa Melayu yang digunakan Anwar Ibrahim dan dalam pemberitaan mengenai lawatan ini. Selama ini, muncul kesan umum bahwa bahasa Melayu Malaysia amat berbeda dengan bahasa Indonesia, terutama dalam cara pengucapan, dan banyak pula kosakata yang berbeda. Tapi rupanya, bahasa Melayu memang jauh tertinggal, termasuk dalam pembentukan kata. Contoh kecil berikut ini memperlihatkan hal itu. Untuk melihat betapa bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, mari kita simak berita dari situs detik.com berikut ini. Judul, lalu alinea pertama dan kedua, kami kira tidak ada masalah. Jurnalis kita menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Tapi kita akan mulai terganggu ketika membaca kutipan langsung dari Anwar Ibrahim. Karena berupa kutipan langsung, kalimat tersebut adalah asli dari ucapan Anwar. Di situ, ada kata turut sama. Kosakata turut sama tidaklah lazim dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita mengenal kata turut dan ikut serta. Turut sama, tidak kita kenal. Kita lanjutkan ke ucapan Anwar Ibrahim lainnya. Di situ juga ada kata bentukan, memperkukuhkan. Bagi kita yang terbiasa dengan bahasa Indonesia, kata bentukan ini sungguh aneh. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal bentukan memperkukuh atau mengukuhkan, bergantung pada keperluan dalam kalimat. Jadi ucapan Anwar itu, kalau dalam bahasa Indonesia adalah memperkukuh, bukan memperkukuhkan. Kosakata lain, yang bikin kita pening adalah kedua-dua. Bentukan ini juga tidak kita kenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita cukup mengatakan hubungan kedua negara. Bentukan yang berbeda juga tampak pada kata menerusi. Dalam bahasa Indonesia, biasa kita gunakan meneruskan, bukan menerusi. Adapun mengenai kosakata meneroka, ini hanya masalah diksi. Kita lebih terbiasa dengan kata merintis. Kosakata baharu juga jarang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kita umumnya menggunakan kata baru karena lebih hemat. Secara umum, bahasa Indonesia memang lebih efisien dan modern. Kata bentukannya pun lebih konsisten dan baku. Jangan heran, kita akan pusing 7 keliling ketika membaca berita dalam bahasa Melayu Malaysia. Membaca judul-judulnya saja, kening kita sudah berkerut. Perbedaannya bukan sekedar dalam kosakata yang sering berbeda makna. Dalam bahasa tulis, akan terlihat ada perbedaan dalam pembentukan kata, bahkan kalimat. Kenapa bahasa Indonesia lebih maju dan berkembang? Penyebabnya amat jelas, bahasa Indonesia bukan hanya bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bahasa andalan bangsa Indonesia, bahasa perjuangan bangsa Indonesia. Para pujangga kita, para pengarang kita, para penyair kita menuangkan ide mereka, gagasan mereka, menggunakan bahasa Indonesia. Dan gagasan, pemikiran itu, juga untuk membentuk Indonesia.
Dengan kata lain, bahasa Indonesia berkembang pesat karena memang digunakan, dipraktekkan, baik sebagai bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kita mengenal pengarang-pengarang hebat Indonesia. Semuanya memiliki sumbangan yang besar dalam mematangkan bahasa Indonesia. Sebelum era digital datang, koran dan majalah berbahasa Indonesia juga amat membantu mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, ketika zaman sosial media datang, pada dasarnya bangsa Indonesia telah memiliki kemampuan yang cukup dalam berbahasa Indonesia. Itu sebabnya, bahasa Indonesia tidak mudah goyah. Apalagi, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sampai sekarang. Situasinya sungguh berbeda jauh dengan bahasa Melayu Malaysia, yang pada dasarnya merupakan bahasa daerah. Konsentrasi rakyat Malaysia terpecah karena harus pula menguasai bahasa Inggris. Akibatnya, bahasa Melayu tertinggal, tidak terawat. Sastra dan media dalam bahasa Melayu juga kurang berkembang. Jangan heran jika, sampai sekarang Malaysia masih sibuk membuat kerangka standar bahasa Melayu Malaysia. Kalau kita amati, para mahasiswa Malaysia juga masih sibuk untuk ikut berkampanye, memartabatkan bahasa Melayu. Mereka masih berjuang buat mendorong penggunaan bahasa Melayu yang baik, dan berjuang memerangi bahasa rojak. Adapun kegiatan mahasiswa Indonesia sungguh berbeda. Kini banyak mahasiswa, terutama mahasiswa sastra Indonesia, yang aktif belajar menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Dari situ saja, sudah jauh sekali bedanya. Bahasa Indonesia telah berkembang, bahkan matang. Para dosen, mahasiswa, dan ahli bahasa Indonesia kini sibuk membenahi dan mengevaluasi metode pengajaran untuk penutur asing. Adapun ahli bahasa Malaysia masih pening memikirkan cara memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia sendiri. Perbedaan yang jauh itulah yang membuat orang Indonesia kesal ketika bahasa Indonesia disamakan dengan bahasa Melayu. Perjuangan bangsa Indonesia sungguh panjang dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Maka, orang Indonesia pun marah besar jika Malaysia seenaknya saja mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Makasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.